Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari modul 1, kegiatan 1, yaitu arsip elektronik. Yang pertama, pengertian arsip. Berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh organisasi standar internasional, arsip adalah informasi yang diciptakan, diterima, dan disimpan sebagai bukti dan informasi oleh suatu organisasi atau seseorang dalam rangka memenuhi kewajiban hukum atau dalam rangka transaksi bisnis. Next, pengertian arsip yang kedua, menurut Dewan Kearsipan Internasional, yaitu mendefinisikan arsip sebagai informasi terekam yang dibuat atau diterima dalam proses memulai dan melaksanakan dan menyelesaikan aktivitas institusi atau perorangan dan mengandung konten, konteks, dan struktur yang memadai untuk menjadi bukti dari aktivitas tersebut. Next. Kemudian, pengertian arsip menurut Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009, yaitu arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, serta perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Kemudian di sini ada isi arsip. Yang pertama, dispositif. Apa itu dispositif? Dispositif dibuat bersama saat berlangsungnya tindakan tersebut. Kedua, probatif. Probatif itu membuktikan suatu tindakan sudah selesai. Lalu yang ketiga, suportif, yaitu diperlukan untuk mendukung tindakan. Yang keempat, naratif, tidak secara formal berhubungan dengan tindakan, tapi hanya mengungkapkan tindakan-tindakan yang memberikan narasi, informasi dari suatu tindakan dan bukan merupakan bagian dari prosedur pelaksanaan tindakan tersebut. Contohnya, foto pelaksanaan pemilu. Next. Kemudian ada konteks arsip. Yang pertama, konteks administratif, yaitu berkaitan dengan siapa yang menciptakan dan mengapa suatu arsip diciptakan. Lalu di sini ada yang kedua, konteks teknologi, yaitu lingkungan teknologi yang berkaitan dengan peranti keras dan peranti lunak yang digunakan dalam pengelolaan baik untuk arsip konvensional maupun elektronik. Kemudian yang ketiga, konteks pengelolaan arsip. Apa itu konteks pengelolaan arsip? Konteks pengelolaan arsip di lingkungan sistem yang digunakan dalam pengelolaan arsip. Next. Selanjutnya ada struktur arsip. Yang pertama, media arsip. Yang kedua, format fisik. Yang ketiga, format intelektual. Media arsip adalah bahan fisik, wadah, atau wahana ketika informasi direkam. Baik itu kertas, pita film, pita magnetis, dan disk. Media arsip harus dapat digunakan untuk merekam isi, format fisik, dan format intelektual suatu arsip secara tetap. Kemudian, format fisik. Format fisik adalah keseluruhan atribut arsip yang membentuk tampilan luarnya dan disebut juga sebagai elemen elektrinsik, contohnya jenis huruf, spasi, warna, dan bahasa. Kemudian, karakter arsip. Yang pertama, arsip autentik. Arsip autentik adalah arsip yang dapat dibuktikan bahwa telah terjadi arsip secara efektif sesuai tujuan penciptaannya. Kemudian telah diciptakan atau direkam oleh orang yang memang menciptakan atau mengirimkannya. Yang ketiga, telah diciptakan atau dikirim pada waktu yang memang pada saat itu telah berlangsung penciptaan dan pengiriman arsip tersebut. Kemudian yang kedua, arsip yang andal. Arsip yang andal adalah arsip yang isinya dapat dipercaya sebagai representasi yang lengkap dan akurat dari suatu data, tindakan, transaksi, kegiatan, dan fungsi. Keadaan arsip tergantung pada yang pertama, kelengkapan dari format fisik dan format intelektual arsip. Yang kedua, kesesuaian proses penciptaan arsip dengan prosedur yang berlaku. Yang ketiga, kewenangan yang dimiliki oleh pembuat arsip. Oke, next. Yang ketiga adalah arsip yang utuh. Arsip yang utuh adalah arsip yang
format fisik dan format intelektualnya tidak mengalami perubahan. Keutuhan arsip tergantung pada prosedur pengelolaan dan penggunaan dan pengamanan dan pengaturan akses arsip setelah diciptakan. Selanjutnya, karakter arsip yang keempat. Arsip yang dapat digunakan adalah arsip yang dapat ditemukan lokasi penyimpanannya, kemudian ditemu balik, disajikan, dan dipahami. Ketergunaan arsip tergantung pada kualitas format fisik dan format intelektual dari arsip yang bersangkutan, kemudian kualitas hubungan arsip dengan konteksnya. Selanjutnya, memahami hakikat informasi, dokumen, dan arsip elektronik. Perbedaan antara arsip elektronik dan dokumen elektronik adalah arsip elektronik pada dasarnya diciptakan dalam suatu konteks transaksi atau bisnis dan disimpan sebagai bukti dari aktivitas bisnis tersebut, yakni ia memiliki tujuan evidensial. Dokumen elektronik umumnya diciptakan dan dikelola menggunakan berbagai data dan sarana manajemen dokumen, seperti perangkat lunak manajemen dokumen elektronik. Kemudian dokumen elektronik merupakan bagian dari suatu transaksi yang merupakan arsip elektronik. Selanjutnya, pengertian sistem pengelolaan arsip elektronik. Yang pertama, pengelolaan arsip atau manajemen arsip. Yang kedua, sistem pengelolaan arsip. Yang ketiga, bisnis informasi sistem atau sistem informasi bisnis. Yang keempat, electronic record manajemen sistem atau sistem pengelolaan arsip elektronik. Yang kelima, electronic document manajemen sistem atau sistem pengelolaan dokumen elektronik. Terima kasih.